Baik, selamat pagi, selamat sore, selamat malam kepada Bapak Dr. Aris Kristianto selaku dosen mata kuliah Kapita Selekta Meteorologi. Berikut ini kami dari kelompok 7 dengan anggota Imade Agus Satya dan kemudian saya Muhammad Arya Saputra mohon izin untuk memaparkan terkait materi layanan dan peringatan dini cuaca nasional dan juga swasta. Berikut ini merupakan topik bahasan yang akan kami paparkan. Kemudian yang pertama, layanan dan peringatan cuaca dini. Cuaca dapat diartikan sebagai kondisi atmosfer yang terjadi pada waktu dan tempat tertentu. Apabila keadaan cuaca yang terjadi tidak normal atau tidak lazim sehingga dapat menimbulkan kerugian baik itu keselamatan jiwa maupun harta dapat dikatakan sebagai cuaca ekstrim. Hal ini yang melatar belakangi pembentukan penyediaan layanan cuaca atau PWS di suatu negara. Tujuan dari layanan dan peringatan dini cuaca antara lain untuk meningkatkan kesadaran publik terhadap bahaya cuaca ekstrim, kemudian untuk meminimalkan dampak bencana hidrometeorologi dari segi korban jiwa maupun harta benda, kemudian untuk mendukung aktivitas dasar manusia dalam memenuhi kebutuhannya seperti pemenuhan pertanian dan pangan, keselamatan transportasi laut dan udara, serta aktivitas ekonomi lainnya. Penyediaan layanan cuaca nasional dan swasta. Yang pertama yaitu PWS nasional memiliki pendanaan dan visi jangka panjang untuk melakukan investasi modal dan mengembangkan infrastruktur yang mana menghasilkan banyak informasi cuaca termasuk pengamatan permukaan, radar, data satelit, dan juga model cuaca numerik hingga peringatan dini cuaca dan produk terkait cuaca lainnya yang diberikan kepada organisasi dan publik untuk tujuan perlindungan, keselamatan, dan informasi umum yang berkualitas tinggi untuk negara secara keseluruhan. Sedangkan untuk PBS swasta memanfaatkan data yang disediakan oleh PBS nasional seperti NOAA dan data dari jaringan lembaga pemerintah global lainnya untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Misalnya banyak penyedia cuaca komersil secara statistik menggabungkan perakiraan dari model NOAA GFS dan model ECMWF Eropa serta model dengan resolusi mereka sendiri yang lebih tinggi untuk membuat perakiraan global akurat. Hal ini memungkinkan karena sebagian besar PWS nasional di dunia menyediakan data secara bebas dan dapat digunakan oleh swasta. Banyak PWS swasta juga memiliki ahli meteorologi yang membuat perakiraan cuaca sesuai permintaan untuk kepentingan bisnis pelanggan. Kemudian di Indonesia sendiri layanan dan peringatan dini cuaca nasional yaitu ada BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika yang merupakan lembaga pemerintahan non-kementerian di Indonesia yang memiliki tugas untuk menjalankan pemerintahan di bidang BMKG, di bidang MKG. Sebagai PWS nasional, BMKG memiliki tugas untuk menyelenggarakan pengamatan, pengumpulan, penyebaran, analisis, serta pelayanan di bidang meteorologi. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, BMKG saat ini memiliki beberapa produk, layanan, dan peringatan dini cuaca seperti berikut. Yang pertama, weather forecast yang disediakan oleh BMKG dalam bentuk perakiraan cuaca harian dan per 3 jam hingga tingkat kecamatan. Yang kedua, peringatan dini siklon tropis yang dikeluarkan oleh BMKG melalui TCBC di Jakarta. Yang ketiga, peringatan dini cuaca buruk seperti thunderstorm di suatu wilayah. Yang keempat, peringatan dini terkait kebakaran hutan. Yang kelima, peringatan dini banjir meliputi banjir rob. Kemudian ada model cuaca numerik NWP. Dan yang terakhir, pelayanan terpadu satu pintu yang merupakan pelayanan untuk permintaan komersil yang membutuhkan pelayanan khusus di luar pelayanan publik, seperti permintaan data dari jaringan observasi dan radar maupun jasa konsultasi cuaca untuk penerbangan dan juga pelayaran. Berikut ini merupakan display dari output layanan dan peringatan dini di BMKG. Adapun layanan dan peringatan dini cuaca nasional di negara lain, yaitu yang pertama ada Amerika National Weather Service (NWS NOAA) yang secara umum merupakan layanan cuaca dan peringatan dini yang diproduksi oleh NOAA melalui NWS yang merupakan sama seperti BMKG yang mana beberapa diantaranya meliputi perakiraan cuaca melalui sistem model cuaca numerik global
GFS di bawah NOAA dengan resolusi 0,25 derajat dan diupdate selama 4 kali sehari. Kemudian peringatan dini suhu atau temperatur, kebakaran hutan, banjir, dan hujan tiap kota hingga distrik. Kemudian peringatan dini siklon tropis melalui National Hurricane Center dan Central Pacific Hurricane Center. Kemudian ada layanan penyediaan data jaringan pengamatan dan radar di seluruh negara bagian Amerika Serikat, serta pengamatan dari satelit cuaca GEOS. Satelit cuaca GOES. Kemudian NWS ini juga memiliki program Weather Ready Nation (WRN) sebagai langkah untuk memberikan informasi cuaca yang berbasis dampak. Hal ini dilakukan dengan edukasi pada masyarakat mengenai apa saja yang harus dilakukan apabila terjadi bencana hidrometeorologi seperti tornado, hurricane, banjir, gelombang panas, dan lain-lain sesuai dengan tingkat warning yang telah diberikan. Berikut ini merupakan display dari American National Weather Service (NWS NOAA). Oke, selanjutnya saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Selanjutnya adalah Jepang, Japan Meteorology Agency atau JMA. Beberapa layanan dan peringatan dini yang disediakan oleh JMA antara lain layanan penyediaan data jaringan observasi yang meliputi 1.300 stasiun pengamatan AWS maupun observasi manual, 20 G-band radar Doppler di seluruh prefektur Jepang. Kemudian ada layanan penyediaan data observasi yang berasal dari satelit geostasionari Himawari 8 yang digunakan juga oleh NAMS negara lain termasuk Indonesia. Perakiraan cuaca melalui pengembangan Global Spectral Model dan Global Ensemble Prediction System juga didiseminasikan oleh GMA yang mencakup peringatan dini cuaca untuk beberapa kondisi seperti hujan dan salju lebat, gelombang tinggi, serta badai atau typhoon. Untuk sistem peringatan dini sendiri, Jepang memiliki sistem peringatan nasional yakni J-Alert yang terintegrasi dan dirancang untuk memberikan informasi peringatan dini kepada publik sehingga dapat mempercepat evakuasi dan respon darurat. Peringatan cuaca buruk yang diberikan meliputi cuaca ekstrim, termasuk hujan dan salju lebat, gelombang tinggi, dan badai. Peringatan resiko longsor, informasi angin topan, dan peringatan dini banjir. Di luar itu, peringatan lainnya dapat berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, dan ancaman militer. Berikut merupakan contoh tampilan dari sistem peringatan dini bencana hidrometeorologi yang terintegrasi yang digunakan oleh Jepang. Di sini dapat dilihat 5 level warning system yang digunakan oleh Jepang, kemudian peta yang telah di-plotting oleh sistem warning tersebut, yang kemudian akan selanjutnya didiseminasikan ke masyarakat luas untuk dilakukan evakuasi oleh pihak yang berwenang. Sebab yang selanjutnya ada sistem layanan dan peringatan dini cuaca yang dikeluarkan oleh sektor swasta. Yang pertama ada AccuWeather, merupakan badan usaha swasta yang berasal dari Amerika Serikat, menyediakan layanan perakiran cuaca di seluruh dunia. Beberapa layanan dan peringatan dini yang disediakan AccuWeather antara lain informasi perakiran cuaca untuk 800 stasiun radio dan 700 surat kabar. Produksi video cuaca lokal harian yang disiarkan melalui jaringan televisi, The Local AccuWeather Channel, internet kabel, aplikasi mobile, hingga website. Kemudian ada layanan informasi melalui aplikasi mobile dengan perakiraan dari menit ke menit, sekaligus juga menggunakan sistem pengamatan crowdsourced. Selain layanan perakiraan untuk komersil maupun individu, AccuWeather juga melakukan layanan analisis cuaca prediktif untuk kepentingan bisnis, seperti menentukan bagaimana kondisi cuaca mempengaruhi riwayat penjualan masa lalu, sehingga dapat memberikan konsultasi bisnis untuk strategi penjualan mereka di masa depan. Berikut merupakan contoh tampilan dari aplikasi yang digunakan oleh AccuWeather dan contoh tampilan siaran yang dilakukan oleh AccuWeather Channel. Selanjutnya ada The Weather Company. Weather Channel merupakan layanan televisi komersil di Amerika Serikat yang merupakan anak perusahaan dari Weather Company milik IBM. Beberapa layanan cuaca yang disediakan oleh Weather Company antara lain seperti informasi perakiraan cuaca yang disiarkan melalui televisi lokal berbayar
radio, dan surat kabar. Kemudian ada layanan perakiran cuaca melalui website weather.com dan aplikasi yang berbasis pada lokasi pengguna. Selain informasi cuaca, disediakan pula informasi seperti peta radar, pembaharuan tropis dan musim, serta fungsi media sosial yang melacak sistem pesan Twitter cuaca yang memungkinkan pengguna mengirimkan peringatan cuaca buruk. Kemudian ada layanan penyediaan API atau Application Programming Interface, yakni perakiraan cuaca yang digunakan untuk perangkat seluler secara luas melalui layanan Apple dan Google yang diperbarui setiap jam. Sebagai anak perusahaan dari IBM, Weather.com memanfaatkan data IBM Graph yang berasal dari prediksi model atmosferik numerik yang dijalankan menggunakan superkomputer IBM hasil kerjasama dengan National Center for Atmospheric Research. Model atmosferik global ini menggunakan akselerasi GPU sehingga mampu untuk menghasilkan prediksi global dengan resolusi 3 km dengan kemampuan update tiap jam. Berikut merupakan contoh tampilan yang dikeluarkan dalam aplikasi weather.com dan contoh siaran yang ditampilkan dalam siaran The Weather Channel. Berikut merupakan contoh API yang digunakan oleh Google yang tersedia dalam setiap ponsel Android yang kita gunakan. Dapat dilihat yakni perakiraan cuaca yang disediakan terupdate setiap jam. Sebab selanjutnya ada kontroversi PWS swasta. Berdasarkan studi yang dilakukan National Weather Service tahun 2017, bisnis perusahaan informasi perakiran cuaca merupakan industri yang bernilai 7 miliar US dollar dan terus tumbuh 10-15% tiap tahunnya. Meskipun penyedia layanan cuaca swasta banyak dipercaya oleh masyarakat di banyak negara, namun tidak luput pula dari berbagai kontroversi seperti monetisasi data gratis dari PWS nasional. Ini dilakukan dengan cara mendaur ulang informasi gratis yang diberikan oleh PWS nasional ke publik, kemudian menjualnya kembali. Kemudian ada kualitas perakiraan yang buruk. Contohnya terjadi pada AccuWeather pada tahun 2016 yang menyediakan perakiraan dengan jangka yang terlalu panjang hingga menghasilkan perakiraan yang hyper-extended, sehingga menghasilkan perakiraan yang jauh dari data akurat. Bahkan jika dibandingkan dengan prediksi klimatologis 30 tahunan sederhana dari LWS. Kontroversi selanjutnya adalah privasi lokasi. Aplikasi yang dibuat dari PWS swasta memiliki hak akses untuk lokasi presisi dari perangkat yang terpasang aplikasi yang bersangkutan. Ini dilakukan dengan dalih untuk meningkatkan akurasi dari pengamatan menggunakan perangkat mobile dengan aplikasi. Yang terakhir ada kesimpulan. Perbedaan mendasar dari PWS nasional dengan swasta terletak dari tujuan pembentukannya, di mana PWS swasta lebih kepada mencari keuntungan dari penjualan layanan perakiraan, baik dalam bentuk siaran televisi maupun aplikasi berbayar. Sedangkan PWS nasional lebih kepada mitigasi bencana yang merugikan publik. Hal ini tentu mempengaruhi keduanya dari segi produk diseminasi, di mana PWS swasta terus melakukan peningkatan dari segi layanan dan kemudahan akses informasi cuaca harian. Sedangkan PWS nasional meningkatkan kualitas informasi untuk pengurangan korban bencana di masyarakat yang dalam hal ini lebih kepada peringatan dini yang cepat dan edukasi pada masyarakat untuk menanggapi peringatan tersebut. BMKG sebagai PWS nasional tentunya dapat menerapkan inovasi yang diterapkan pada PWS swasta dari segi kualitas layanan dan kemudahan untuk akses informasi. Contohnya, dengan meningkatkan kualitas API perakiraan cuaca agar semakin banyak dan semakin tertariknya developer aplikasi atau produsen ponsel untuk menggunakan informasi dari BMKG. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih.